Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aina maqadal ghafilin wa nafa'a bi tadhkiratil mu'minin falam yastaghilu bid dunya wahdahu bal jama'u bainad dunya wad din wa 'arafu ma li rabbihim minal haqqi faqama qiyamas sadiqin. Ahmaduhu hamdal hamidin, asta'inuhu wa astaghfiruhu, fahuwal ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramun, aizatal kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, wabil akhas Ustadzuna Ustadz Sambudi Al-Hafidh beserta para ustadz yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau yang hadir, yang saya muliakan, yang sama-sama kita harapkan barokah doa serta barokah ilmunya, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, sebelum saya mulai, Pak, kalau boleh saya tanya, selama ini kita menganggap Allah itu baik apa enggak? Baik apa enggak Pak Allah itu sama kita? Baik. Baik banget apa baik saja? Baik banget. Yakin apa enggak kalau Allah itu baik? Yakin. Allah itu baik kalau kita sedang apa? Sedang dalam kondisi seperti apa, Allah itu kita anggap baik. Semua kondisi. Coba kita lihat. Biasanya kita menganggap Allah itu baik kalau kita itu sedang dalam suasana bahagia. Pasti kita anggap Allah itu sedang baik banget sama kita. Kalau dagangan kita laris, usaha kita lancar, kita menganggap Allah baik sama kita. Kita mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita, gajinya besar, proyeknya lancar, pasti kita anggap Allah itu sangat baik dengan kita. Tapi sebaliknya, kita tidak munafik, kita tidak memungkiri, timbul dalam hati kita kalau dagangan kita yang usaha sebagai pedagang, yang usahanya lagi tidak laku, tidak ada pembelinya, mulai timbul dalam hati kita. Kita berpikir dalam otak kita, kok gini nasibnya? Kok Allah kok bikin saya seperti ini? Dagangan yang lain laku, kok punya saya ndak laku? Punya orang laris, kok punya saya ndak laris? Mulai timbul bahwasanya kita menganggap Allah sedang ndak baik sama kita. Kita daftar pekerjaan ndak diterima-terima. Mulai timbul, itu kawan masuk pekerjaan kok langsung diterima. Saya sudah berkali-kali masukin lamaran pekerjaan kok tidak diterima-terima. Timbul menganggap Allah lagi tidak baik sama kita. Berarti kita selama ini menganggap Allah itu baik sama kita kalau kita lagi seneng. Kalau kita bahagia kita menganggap Allah baik, tetapi kalau kita susah, kita sempit, kita menganggap Allah itu sedang tidak baik sama kita. Padahal yang namanya kebaikan yang kita anggap baik di dunia belum tentu jadi kebaikan juga di akhirat.
Yang kita anggap tidak baik di dunia juga belum tentu tidak baik di akhirat. Boleh jadi yang kita anggap tidak baik di dunia justru yang paling baik bagi kita di akhirat. Yang kita anggap paling baik di dunia, yang kita inginkan kita anggap paling baik, justru bukan sesuatu yang baik di akhirat. Karena kebaikan di dunia belum tentu jadi baik di akhirat, dan yang tidak baik di dunia juga belum tentu tidak baik di akhirat. Yang kita minta itu kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu selalu kita minta, bahagia dunia maupun kebahagiaan di dunia di akhirat. Maka para ulama, ada tanda-tanda orang itu diberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Paling tidak ada 4 tanda. Yang pertama, ketika Allah mengkehendaki orang tersebut diberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat, Allah akan berikan qalban sakiron, hati yang lapang, hati yang tidak mudah iri, hati yang mudah bersyukur, hati yang tidak mempunyai rasa dengki. Allah karuniakan hambanya hati yang tersebut. Tanda kalau Allah itu menginginkan hambanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Yang pertama masalah hati, Pak. Kalau Allah itu menginginkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat, yang pertama kata ulama, Allah akan memberikan qalban sakiron. Allah akan memberikan hati yang lapang, hati yang tidak mudah menghasut, hati yang mudah bersyukur. Karena ternyata selama ini kalau kita melihat nikmat orang lain, kita masih iri. Ketika kita melihat orang lain diberikan karunia yang lebih dari kita masih pingin seperti itu, tidak bersyukur dulu dengan apa yang sudah Allah beri. Berarti ternyata hati kita belum seperti yang diinginkan, menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua kata para ulama, walisanan dzakira, dan lisan yang selalu berzikir kepada Allah, lisan yang selalu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang mendatangkan kebaikan. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berpesan kepada kita semua, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita benar-benar mengaku iman terhadap Allah, iman akan adanya hari pembalasan semua amal perbuatan kita kelak dihisab, falyaqul khairan aw liyasmut, maka jaga lisan kita. Kalau tidak mampu mengatakan yang baik, maka lebih baik diam, kata Rasulullah. Tanda yang ketiga kata para ulama, kalau orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia maupun akhirat, kata para ulama, wal badan 'alal bala'is sabira, diberikan jasad, diberikan badan, diri kita ketika ditimpa musibah itu selalu bersabar. Ini susah, ini berat, karena as-sabru kasibri murun fi madzaqatihi, yang namanya sabar itu pahitnya luar biasa. Bahkan yang namanya sabar itu lebih pahit daripada getah pohon. Bapak pernah nyoba, Pak, pahitnya brotowali. Tahu brotowali, Pak? Tahu. Brotowali itu manis apa pahit? Pahit. Tapi pahitnya brotowali itu masih bisa diminum, masih bisa dikonsumsi. Tetapi pahitnya getah pohon, saking pahitnya getah pohon sampai kalau dikonsumsi manusia menjadi racun, saking pahitnya getah pohon. Dan sabar lebih pahit daripada getah pohon. As-sabru kasibri murun fi madzaqatihi, yang namanya sabar, orang diuji dengan rasa sabar itu memang pahit,
bahkan lebih pahit daripada getah pohon. Getah pohon saja sudah sangat pahit, tetapi orang yang diuji dengan rasa sabar lebih pahit daripada getah pohon. Memang berat diuji dengan sabar, Pak. Bahkan sekelas Sayyidina Umar. Bapak kenal Sayyidina Umar? Tidak kenal. Kalau kenal ya kenalan di mana? Ya tahu. Sayyidina Umar itu ketika diuji dengan ujian sabar sampai lupa ilmu sabar. Itu sekelas Sayyidina Umar, Pak. Manusia yang paling garang, bahkan tidak cuman manusia yang takut terhadap dirinya, setan pun takut dengan Sayyidina Umar. Itu diuji dengan rasa sabar, lupa ilmu sabar. Buktinya apa? Saat Nabi Muhammad SAW wafat, Sayyidina Umar lupa tentang ilmu sabar, sampai beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi wafat, akan kupenggal kepalanya, aku akan tebas kepalanya. Saking pahitnya rasa sabar, saking tidak bisanya kita menahan diuji dengan rasa sabar. Sekelas Sayyidina Umar saja lupa ilmu sabar. Ya wajar kalau Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Umar saja diuji dengan rasa sabar sampai seperti itu, apalagi kita umat Nabi Muhammad akhir zaman, orang awam seperti kita, sedikit diuji dengan rasa sabar, lupa ilmunya. Mudah mengatakan di mimbar, di meja seperti ini, kuliah subuh, kuliah 7 menit, di mimbar khutbah Jumat, mengatakan sabar, 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 innallaha ma'as-sabirin, disampaikan di mana-mana. Tetapi kalau diuji dengan rasa sabar sendiri, jarang orang itu bisa menahan diuji dengan rasa sabar. Makanya dalam ayat disebutkan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Kalau ada kata saling mengingatkan, berarti ada di saat titik orang itu tidak bisa mengingatkan diri sendiri, butuh orang lain untuk saling menasehati. Sayyidina Umar paham tentang ilmu sabar, hafal tentang teori sabar, akan tetapi saat diuji dengan sabar yang luar biasa, butuh Sayyidina Abu Bakar yang mengingatkan Nabi Muhammad itu manusia, ada yang memiliki. Kalau yang memiliki menghendaki mengambilnya, maka sudah diambil. Kalau kamu ini menyembah, selama ini menyembah Nabi Muhammad sudah wafat. Tapi kalau saat ini kamu menyembah Allah, Allah hidup selamanya. Diingatkan oleh Abu Bakar, ada orang lain untuk mengingatkan. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Akan tetapi kalau orang itu diuji dengan rasa sabar yang pahitnya lebih pahit daripada getah pohon, kok mampu berlalu, mampu mengatasinya dengan sabar, ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Madu itu manis, Pak. Kalau dalam bahasa Jawa itu manisnya gula, gula itu manis. Tetapi kalau dikonsumsi manisnya gula itu bahasanya blair. Blair itu apa ya? Bosen manisnya gula itu. Bikin enek. Tetapi manisnya madu, anak kecil pun suka. Tidak hanya manis madu itu, tetapi bahkan menjadi obat. Manisnya madu yang sangat manis bahkan menjadi obat, lebih kalah jauh, lebih manis orang yang bisa melalui ujian dengan sabar. Kalau pahit, kalau sedang diuji itu pahitnya lebih pahit daripada getah pohon. Tetapi kalau sudah dilalui, ganjarannya itu lebih manis daripada madu. Maka ada doa, Allahumma inilah as'aluka qadal-qada walakinna as'aluka lutfafi. Ya Allah, aku ini tidak meminta agar takdirku ditolak, akan tetapi aku meminta agar takdirku itu dilembutkan. Ada amalan yang lebih mulia daripada jihad,
ada amalan yang lebih mulia daripada fisabilillah, ada amalan yang lebih mulia daripada bangun masjid dan pesantren. Apa amalan itu? Amalan itu adalah menerima takdir Allah. Bahkan Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Al-Qushairiyah mengatakan, aku tahu kapan Allah itu ridho kepadaku. Aku tahu kapan Allah itu ridho kepadaku. Kapan? Saat aku ridho terhadap takdirku, maka Allah pasti ridho. Selama ini kita itu meminta, selalu berdoa, ya Allah, ridhoilah semua urusanku, ridhoilah semua pekerjaanku, ridhoilah semua urusanku. Tetapi kita kadang lupa untuk menerima semua takdir yang Allah berikan. Kita menerima takdir Allah itu yang baik-baik saja, yang lancar-lancar saja, yang adem-adem saja. Tetapi ketika Allah membalikkan, menguji dengan takdir yang tidak enak, menguji takdir yang tidak lemak dengan sesuatu yang pahit, bukan sesuatu yang manis, terkadang kita tidak rela, tidak menerima takdir yang seperti itu. Padahal Allah itu akan ridho jika kita ridho terhadap takdirnya. Mudah berarti untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya bukan kita mencari ridho Allah, tetapi kita ridho dengan segala yang diberikan oleh Allah. Pasti Allah akan meridhoi segala urusan kita. Itu yang kita harapkan, itu yang selama ini kita harapkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mampu untuk menerima semua takdir Allah dan ridho terhadap semua takdir Allah. Dan yang terakhir kata ulama, jika orang itu diberikan kebaikan dunia maupun akhirat oleh Allah, diberikan pasangan yang soleh ataupun solehah, wa zaujatan solihah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasangan yang mengingatkan, mengajak untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, saling mengingatkan dalam rumah tangga. Itu tanda yang keempat kata para ulama. Jika di rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita, pasangan kita mau mengingatkan kita untuk berbuat baik, mau mengingatkan kita untuk beribadah, maka itu menjadi salah satu tanda Allah akan memberikan kita kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan kali ini dijadikan hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Kalau ada baik yang saya sampaikan, jangan menganggap saya ini punya ilmu. Jangan menganggap ini semua datang dari seseorang yang duduk di hadapan para mustami'. Jangan pernah menganggap ini datangnya dari seorang hamba. Jangan. Akan tetapi kalau itu baik bisa diterima di hati para jamaah, yakin itu datang dari Allah. Yang berbicara ini hanya wasilah saja, seperti hanya mikrofon ini menjadi wasilah. Kalau yang di belakang, yang di luar tidak dengar, maka dengan wasilah ini semua bisa mendengar. Seperti itulah hakikatnya orang yang menyampaikan kebaikan. Orang yang menyampaikan kebaikan selamanya ila yaumil qiyamah tidak mempunyai kebaikan sekecil apapun, tidak bisa berbuat kebaikan sekecil apapun kalau Allah tidak menitipkan kebaikan, kalau Allah tidak memberikan wasilah kebaikan kepadanya. Tidak mungkin bisa. Maka kalau itu baik, semuanya datang dari Allah. Al khairu kullu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Kalau itu buruk, itulah kekhilafan manusia, itulah kekhilafan yang menyampaikan, itulah manusia. Maka mudah-mudahan menjadi iktibar, pembelajaran bagi kita semua. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya sekedar diserapi di dalam hati, akan tetapi bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita harapkan agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.